Kenapa ya tubuh kita terasa panas ketika berada di dekat api unggun? Apakah kamu tahu, kawan belajar? Ya, panas atau kalor itu berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Suhu api unggun lebih tinggi daripada suhu tubuh kita, sehingga panas api unggun berpindah ke tubuh kita dan menjadikan tubuh terasa hangat. Lalu, bagaimana caranya kalor dapat berpindah? Apakah kalor berpindah dengan cara berjalan seperti kita atau mengendarai kendaraan? Ayo kita pelajari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan belajar, perkenalkan nama Ibu Sari Imawati, Guru SDN Hambuku Pasar. Hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 tentang cara perpindahan panas atau kalor. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu siswa dapat membedakan cara-cara perpindahan panas dalam kehidupan. Cara perpindahan panas atau kalor dari suatu benda ke benda lain tidak selalu sama. Ada 3 cara perpindahan panas dalam kehidupan, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ayo kita perhatikan percobaan berikut. Ibu akan memanaskan sendok ini dengan menggunakan api. Selain sendok, kamu juga bisa menggunakan benda lain yang terbuat dari logam seperti mistar atau sumpit besi. Kenapa lama-kelamaan ujung sendok yang ibu pegang juga menjadi panas ya? Dalam percobaan tersebut, panas dari api berpindah melalui sendok yang merupakan zat perantaranya. Tetapi, zat perantaranya tidak ikut berpindah. Oleh sebab itu, sendok yang ibu panaskan di salah satu ujungnya akan menghantarkan panas ke ujung lain. Perpindahan panas dalam percobaan tersebut termasuk konduksi, kawan belajar. Apa itu konduksi? Peristiwa konduksi diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-teman kamu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai energi panas atau kalor, dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja. Sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Jadi konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara, tetapi zat perantaranya tidak ikut berpindah. Peristiwa konduksi juga kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat menyetrika pakaian. Ketika menyetrika pakaian, kalor dari setrika akan berpindah secara konduksi saat setrika ditempelkan ke baju. Tentu kalian pernah melihat ibu kalian merebus air, bukan? Kira-kira bagaimana panas dapat berpindah ke air? Perpindahan panas saat merebus air termasuk konveksi. Apa itu konveksi? Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai panas dan kamu adalah media perantaranya, maka
perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Jadi konveksi adalah perpindahan panas disertai perpindahan zat perantaranya. Saat air direbus, maka panas dari api akan berpindah ke air di bagian bawah. Lalu air di bagian bawah itu akan terasa panas terlebih dahulu, karena paling dekat dengan api. Sehingga air tersebut akan bergerak ke atas. Dengan begitu, air yang berada di bagian atas akan terdorong bergerak ke bawah. Akibatnya terjadi air yang berputar naik turun hingga mendidih, dan semua air akan terasa panas. Perpindahan kalor secara konveksi juga menyebabkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut. Sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Perpindahan panas yang terakhir ini akan menjelaskan kenapa tubuh kita terasa hangat ketika berada di dekat api unggun. Panas dalam peristiwa tersebut berpindah secara radiasi, kawan belajar. Apa itu radiasi? Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Jadi, kita dapat merasakan panas secara langsung tanpa menyentuh sesuatu yang kita panaskan terlebih dahulu. Contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu panas matahari yang sampai ke bumi, menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu, dan menjemur pakaian saat matahari terik. Sudah bisa bukan membedakan cara-cara perpindahan panas? Sekarang saatnya kita kuis. Amatilah gambar berikut ini, kemudian tentukan mana perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kerjakan di buku tulis kalian ya. Ya, kawan belajar, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam kawan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.